Setelah masa kejayaan bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, bangsa Israel mengalami berbagai bencana karena mereka tidak setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala kepada dewa-dewa dari bangsa-bangsa lain. Allah sebenarnya tidak menginginkan umatnya sengsara dan menderita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan bagi manusia sebagai pelajaran untuk mendidik manusia. Yesaya adalah seorang nabi besar yang juga merupakan penulis kitab Yesaya dalam Perjanjian Lama. Yesaya dipanggil sebagai nabi pada tahun 740 sebelum Masehi setelah kematian Raja Uzia yang memerintah kerajaan Israel Selatan atau sering disebut juga kerajaan Yehuda. Nama Yesaya diambil dari bahasa Ibrani Yesayaku yang berarti adalah penyelamat atau keselamatan dari Allah. Yesaya adalah anak Amos. Yesaya menikah dengan seorang nabiyah yang melahirkan dua orang putra, yaitu Syar Yasub dan Maher Shalal Hashbash. Nama yang diberikan kepada kedua anaknya merupakan petunjuk mengenai misi pelayanannya. Yesaya berasal dari keluarga raja dan diduga juga sebagai bangsawan. Yesaya adalah seorang yang berpendidikan tinggi yang sangat dihormati oleh penduduk Yerusalem. Ia memiliki karunia kenabian dan sering memberikan nubuat kepada para raja mengenai politik luar negeri Yahuda. Yesaya juga dikenal sebagai nabi yang paling memahami kesastraan dan paling berpengaruh dari semua nabi yang menulis kitab. Dalam dakwahnya, Yesaya selalu menitik beratkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun dalam keadaan yang paling sulit. Selain itu, ia juga aktif dalam bidang politik. Nabi Yesaya adalah nabi yang berdakwah di daerah Yehuda, selatan Israel. Ketika Israel pecah menjadi dua kerajaan, utara dan selatan, maka Nabi Yesaya fokus berdakwah di daerah selatan. Yesaya menyeru, berkhotbah, dan bernubuat selama 40 tahun di Yerusalem. Ia menyampaikan pesan Allah kepada raja-raja, para pangeran, dan rakyat. Yesaya melayani dalam masa pemerintahan 4 raja Yehuda yang berbeda, yakni pada zaman Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Hidup pada abad ke-7 sebelum Masehi, beliau lahir di tengah-tengah kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh seorang raja yang saleh bernama Hizkia. Seumur hidupnya, Nabi Yesaya menjadi penasihat khusus kerajaan dan mengambil keputusan untuk Bani Israel. Tak hanya menyampaikan tauhid, Nabi Yesaya juga mengajarkan kepada Bani Israel bahwa kelak akan turun Nabi Isa dan Nabi Muhammad yang akan meneruskan perjalanan agama tauhid. Karena hidup sebelum Islam muncul, Nabi Yesaya erat dikaitkan dengan Kristen dan Yahudi. Nabi Yesaya bahkan diabadikan dalam sebuah kitab bernama Kitab Yesaya yang terdapat di Perjanjian Lama. Dua ajaran penting Nabi Yesaya ialah Yahweh Sebaot dan Kadosi Israel. Dalam kepemerintahan Raja Hizkia, Nabi Yesaya menjadi penasihat khusus sang raja dalam mengambil keputusan bagi orang Israel. Oleh karenanya, Raja Hizkia memerintah dan membawa rakyatnya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kemunduran iman orang Israel, Nabi Yesaya diutus oleh Allah untuk bernubuat. Nubuat itu berisi ancaman dan janji-janji yang memberi harapan bahwa Allah akan selalu menyertai mereka dalam menghadapi setiap musuh dan juga akan mengirimkan kepada mereka juru selamat. Nabi Yesaya berasal dari keluarga bangsawan di Yerusalem. Ia lahir pada tahun 765 sebelum Masehi. Ia menjadi penasihat para raja di kerajaan Yehuda. Nabi Yesaya dipanggil menjadi nabi pada tahun 740 sebelum Masehi dalam usia kurang lebih 25 tahun. Ia berkarya selama 40 tahun di antara bangsa Israel. Pada zaman Nabi Yesaya berkarya, bangsa Israel mengalami kemerosotan moral. Terjadi ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. Rakyat kecil menjadi tumbal kekuasaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nabi Yesaya diutus untuk mengajak orang Israel bertobat dari ketidakadilan. Yesaya menyadarkan mereka agar percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yesaya juga mendorong para pemimpin untuk hidup menurut ajaran Allah dan berlaku adil. Ia mengingatkan bahwa umat Allah akan celaka dan binasa kalau tidak mendengarkan Allah. Yesaya kemudian meramalkan perdamaian dunia dan kedatangan seorang Mesias yang lahir dari keturunan Nabi Daud. Yesaya juga menyatakan bahwa ketika juru selamat itu datang, kedamaianlah yang akan dirasakan. Tidak ada lagi pertengkaran dan ketidakadilan. Semuanya hidup berdampingan dan dipenuhi kebahagiaan. Dikisahkan bahwa Nabi Yesaya mati sebagai martir dengan cara digergaji menjadi dua oleh Raja Manasye yang jahat yang telah menggantikan ayahnya, Raja Hizkia. Nabi Yesaya meninggal karena digergaji oleh kaumnya sendiri, yaitu kaum Bani Israel. Peristiwa itu terjadi setelah Raja Hizkia wafat. Kerajaan Yehuda porak-poranda dan Bani Israel tak menyukai ajaran Nabi Yesaya. Alhasil, Nabi Yesaya beramai-ramai diburu oleh Bani Israel hingga di suatu tempat Nabi Yesaya bersembunyi dengan cara masuk ke dalam pohon.
Namun konon setan memberitahu pohon persembunyian Nabi Yesaya dan Bani Israel menggergaji pohon tersebut. Itulah tadi kisah singkat mengenai Nabi Yesaya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.